Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan bab 12 dengan judul Manajemen Persediaan yang disusun oleh Islahimami, Salwa Salsabila, dan Pak Saryanto. Manajemen persediaan atau just in case. Manajemen persediaan penting untuk membentuk keunggulan kompetitif jangka panjang. Tingkat persediaan memengaruhi harga jual, kualitas, perekayasaan produk, kapasitas menganggur, waktu lembur, kemampuan merespons permintaan pelanggan, waktu tunggu, dan profitabilitas secara keseluruhan. Biaya persediaan. Apabila permintaan terhadap persediaan dapat diketahui dengan pasti untuk suatu periode tertentu, maka ada dua macam biaya, yaitu biaya pemesanan dan biaya penyimpanan. Jika persediaan diproduksi secara internal, maka ada dua macam biaya, yaitu biaya setup dan biaya penyimpanan. Biaya pemesanan adalah biaya untuk memesan dan menerima pesanan. Misalnya, biaya pemrosesan suatu bahan, biaya asuransi pengiriman bahan, dan biaya pembongkaran. Biaya setup adalah biaya untuk penyiapan peralatan dan fasilitas. Misalnya, upah karyawan menganggur, biaya fasilitas produksi menganggur, dan biaya pengujian. Biaya penyimpanan adalah biaya yang timbul karena menyimpan persediaan. Misalnya, biaya asuransi persediaan, biaya karena barang ketinggalan zaman, biaya kesempatan karena modal tertanam dalam persediaan, biaya penanganan bahan, dan biaya ruang penyimpanan. Alasan tradisional untuk memiliki persediaan. Biaya persediaan harus diminimalkan untuk tujuan pemerolehan laba maksimal. Namun, minimalisasi biaya penyimpanan menyebabkan peningkatan frekuensi pemesanan dan berproduksi dalam jumlah yang kecil, sedangkan minimalisasi biaya pemesanan menyebabkan pemesanan dalam jumlah besar dengan frekuensi pemesanan yang lebih sedikit, atau minimalisasi biaya setup mengakibatkan periode produksi yang lebih lama dengan frekuensi order produksi yang lebih sedikit. Jadi, minimalisasi biaya penyimpanan mendorong jumlah unit persediaan nol atau kecil, dan minimalisasi biaya pemesanan atau setup mendorong jumlah unit persediaan yang lebih besar. Oleh karena itu, kedua macam biaya tersebut harus diseimbangkan agar biaya persediaan total dapat diminimalkan. Hal ini merupakan salah satu alasan perusahaan mengadakan persediaan. Berikut ini alasan-alasan mengapa perusahaan mengadakan persediaan. 1. Untuk menyeimbangkan biaya pemesanan atau setup dengan biaya penyimpanan. 2. Untuk memuaskan permintaan pelanggan. 3. Untuk menghindari kemungkinan kegagalan produksi. 4. Sebagai cadangan terhadap proses produksi yang tidak andal. 5. Untuk memperoleh keuntungan berupa diskon karena membeli dalam kuantitas yang lebih banyak. 6. Untuk mengantisipasi kemungkinan kenaikan harga bahan atau suku cadang. Economic order quantity atau model persediaan tradisional. Kuantitas dipesan dan total biaya pemesanan dan penyimpanan. Biaya pemesanan dan penyimpanan total dapat dihitung dengan rumus TC sama dengan P(D) dibagi Q plus C(Q) dibagi 2. TC sama dengan biaya pemesanan dan biaya penyimpanan total. P sama dengan biaya memesan dan menerima pesanan. D sama dengan jumlah yang diminta tahunan. Q sama dengan jumlah unit dipesan setiap kali suatu pesanan dipesan. C. Biaya penyimpanan suatu unit persediaan selama 1 tahun.
Berikut adalah data relevan untuk menentukan biaya persediaan pada perusahaan reparasi barang elektronik. D sama dengan 20.000 unit, G sama dengan 2.000 unit, P sama dengan Rp1.000 per pesanan, C sama dengan Rp40 per unit. Perhitungan D dibagi G sama dengan 20.000 dibagi 2.000 sama dengan 10 kali pemesanan. D dibagi G dikali P sama dengan 10 dikali Rp10.000 sama dengan Rp10.000. G dibagi 2 sama dengan 2.000 dibagi 2 sama dengan 1.000. H dibagi 2 dikali C sama dengan 1.000 dikali Rp40 sama dengan Rp40.000. 10.000 ditambah Rp40.000 sama dengan Rp50.000. Pemilihan jumlah unit sebanyak 2.000 unit yang menimbulkan biaya persediaan Rp90.000 belum tentu pilihan yang terbaik, karena tujuan manajemen persediaan adalah untuk meminimalkan biaya persediaan. Maka model EOH diperlukan untuk menentukan jumlah pesanan yang optimal. Rumus perhitungan EOH adalah G sama dengan EOH sama dengan akar 2 DP dibagi C sama dengan G sama dengan EOH sama dengan akar 2 dikali 20.000 dikali 1.000 dibagi 40. G sama dengan EOH sama dengan 1.000. Apabila jumlah yang dipesan sama dengan G sama dengan 1.000 unit, maka 1. Banyaknya pemesanan per tahun sama dengan D dibagi G sama dengan 20.000 dibagi 1.000 sama dengan 20 kali pemesanan. Biaya pemesanan total sama dengan D dibagi G kali P sama dengan 20 kali Rp1.000 sama dengan Rp20.000. Persediaan rata-rata G dibagi 2 1.000 sama dengan 1.000 dibagi 2 sama dengan 500. Biaya penyimpanan total sama dengan G bagi 2 kali C sama dengan 500 kali Rp40 sama dengan Rp20.000. Biaya persediaan total sama dengan Rp20.000 ditambah Rp20.000 sama dengan Rp40.000. Untuk selanjutnya yaitu reorder point. Titik pemesanan kembali dipengaruhi oleh tingkat persediaan maksimal dan waktu tunggu. Waktu tunggu adalah waktu yang diperlukan untuk menunggu datangnya sejak pemesanan dilakukan. Berikut ini penentuan reorder point jika perusahaan menetapkan persediaan minimal. Reorder point persediaan minimal tingkat penggunaan bahan rata-rata per hari kali waktu tunggu dalam hari. Persediaan minimal dapat ditentukan dengan mengalihkan kelebihan tingkat penggunaan maksimum di atas tingkat penggunaan rata-rata dengan waktu tunggu. Persediaan minimal tingkat penggunaan bahan maksimal per hari tingkat penggunaan bahan rata-rata per hari kali waktu tunggu dalam hari. Penentuan reorder point jika perusahaan tidak menetapkan persediaan minimal adalah reorder point sama dengan tingkat penggunaan bahan per hari kali waktu tunggu dalam hari. Berikut contoh dari reorder point. Diketahui tingkat penggunaan maksimum bahan baku adalah 125 kg per hari, sedangkan tingkat penggunaan bahan baku rata-rata adalah 100 kg per hari. Waktu tunggu adalah 4 hari. Persediaan minimal
125 kg dikurangi 100 kg kali 4 hari sama dengan 100 kg. Reorder point 100 kg ditambah 100 kg kali 4 hari sama dengan 500 kg. Berdasarkan hasil perhitungan di atas, pemesanan kembali dilakukan ketika tingkat persediaan bahan baku sebanyak 450 kg. EOHI dan manajemen persediaan. Pendekatan tradisional untuk mengelola persediaan disebut just-in-case system. Dalam beberapa situasi, just-in-case sesuai kebutuhan. Misalnya, rumah sakit membutuhkan obat-obatan dan perlengkapan medis yang harus tersedia sepanjang waktu untuk mengendalikan situasi-situasi darurat. Penggunaan EOHI dan persediaan minimal akan sangat masuk akal dalam lingkungan semacam itu. Penerimaan obat yang penting untuk menolong korban serangan jantung secara just-in-time adalah tidak praktis. Umumnya, toko-toko pengecer, perusahaan manufaktur maupun jasa yang berukuran kecil tidak mempunyai buying power yang cukup untuk meminta kepada pemasak menerapkan pembelian secara just-in-time. Manajemen persediaan just-in-time yaitu JIT mempunyai dua strategis, yaitu meningkatkan laba dan memperbaiki posisi kompetitif perusahaan. Kedua tujuan ini dicapai melalui pengendalian biaya, memperbaiki kinerja pengiriman, dan memperbaiki kualitas. JIT menawarkan efisiensi biaya dan juga fleksibilitas dalam merespon permintaan pelanggan terhadap kualitas produk yang lebih baik dan variasi produk yang lebih banyak. Kualitas, fleksibilitas, dan efisiensi biaya adalah prinsip-prinsip dasar untuk persaingan tingkat dunia. Aktivitas tidak bernilai tambah adalah sumber utama pemborosan. Aktivitas bernilai tambah penting bagi perusahaan karena menciptakan nilai bagi pelanggan. Persediaan dianggap pemborosan karena di dalam persediaan terikat kas, ruang, dan tenaga kerja. Dalam full system, permintaan pelanggan menarik bahan baku untuk masuk proses produksi. Prinsip yang sama digunakan dalam proses produksi. Setiap aktivitas produksi hanya dilakukan pada waktu dibutuhkan sehingga permintaan tetap dapat dipenuhi. Salah satu akibat JIT adalah pengurangan persediaan pada tingkat yang sangat rendah. Namun, hal ini bertentangan dengan alasan-alasan tradisional untuk mengadakan persediaan. Menurut pandangan tradisional, persediaan akan memecahkan beberapa masalah. Jika permintaan lebih besar dari yang diharapkan, maka persediaan berfungsi sebagai cadangan untuk memenuhi permintaan. Persediaan dapat mencegah penghentian produksi karena keterlambatan pengiriman bahan, terjadinya produk rusak, dan kegagalan mesin. Selanjutnya, biaya pemesanan dan penyimpanan pendekatan JIT. Kontrak jangka panjang, pengisian kembali berkelanjutan, dan electronic
data interhangi negosiasi kontrak jangka panjang untuk penyediaan bahan dari pemasak luar akan mengurangi frekuensi pemesanan yang kemudian mengurangi biaya pemesanan. Dengan menggunakan teknik pengisian kembali, produsen menerapkan fungsi manajemen persediaan untuk pengecer. Dengan menggunakan teknologi EDI, pemasak bisa mengakses database pembeli. Dengan mengetahui jadwal produksi pembeli, pemasak akan mengirim suku cadang pada saat akan digunakan untuk produksi. Pemasak akan mengirim pesan kepada pembeli untuk memberitahu bahwa barang dalam proses pengiriman, kemudian barkode akan dipindai untuk melakukan pembayaran barang kepada pemasak. Berikut kinerja tenggat atau due date atau solusi. JIT menyelesaikan masalah tenggat tidak dengan membentuk persediaan, tetapi dengan pengurangan waktu tunggu secara dramatis. Waktu tunggu yang lebih pendek akan meningkatkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi permintaan pasar dengan cepat. JIT memotong waktu dengan mengurangi waktu pemesanan, perbaikan kualitas, dan menggunakan pemanufakturan sistem sel. Sel-sel pemanufakturan mengurangi jarak tempuh antara mesin dengan persediaan dan mengurangi waktu tunggu. Misalnya, suatu perusahaan memerlukan waktu 2 bulan untuk memproduksi suatu katup dengan mengelompokkan mesin bubut dan mesin pengeboran untuk membuat katup. Waktu tunggu dapat dikurangi menjadi 2 atau 3 hari. Berikut penghindaran student dan reliabilitas proses pendekatan JIT. Student atau penutupan bisnis terjadi karena 3 alasan, yaitu kegagalan mesin, bahan atau suku cadang yang buruk, dan ketidaktersediaan bahan atau suku cadang. JIT menyelesaikan ketiga masalah tersebut dengan menekankan pada pemeliharaan preventif, pengendalian kualitas, dan membangun hubungan baik dengan pemasok. Pemeliharaan preventif total dengan melakukan aktivitas pemeliharaan kerusakan mesin dapat dihindari. Karyawan pada suatu sel manufaktur akan dilatih untuk mampu memelihara mesin yang dioperasikannya. Oleh karena sifat full truck, JIT tidak akan ada waktu produksi menganggur bagi seorang karyawan pada suatu sel manufaktur. Sebagian waktu yang tersedia digunakan untuk melakukan aktivitas pemeliharaan mesin oleh karyawan yang terlibat dalam aktivitas pemeliharaan preventif. Pengendalian kualitas total. Masalah suku cadang atau bahan baku yang cacat dapat diselesaikan dengan pencapaian zero defect. Karena JIT tidak menggunakan persediaan untuk menggantikan suku cadang atau bahan yang cacat. Penekanan pada kualitas untuk produksi bahan secara internal maupun pembelian bahan secara eksternal akan meningkat. Sistem Kanban, sistem bahan adalah sistem yang menjamin bahwa
suku cadang atau bahan tersedia ketika dibutuhkan. Sistem Kanban mengendalikan produksi melalui penggunaan kartu atau masker. Sistem Kanban berfungsi untuk menjamin bahwa suku cadang diproduksi dalam kuantitas yang dibutuhkan. Sistem Kanban menggunakan 3 macam kartu, yaitu kartu Kanban penarikan, kartu Kanban produksi, dan kartu Kanban pemasok. Diskon dan peningkatan harga pembelian CIT versus penyelenggaraan persediaan. Persediaan diselenggarakan agar perusahaan dapat memperoleh keuntungan dari diskon kuantitas dan berjaga-jaga terhadap kemungkinan kenaikan harga barang yang dibeli pada masa mendatang. Tujuannya adalah untuk menekan biaya persediaan CIT mencapai tujuan yang sama tanpa dengan menyimpan persediaan. Solusi CIT adalah bernegosiasi untuk kontrak jangka panjang dengan beberapa pemasok pilihan yang berlokasi dekat dengan fasilitas. Produksi perusahaan pemasok tidak dipilih berdasarkan harga saja. Kinerja berupa kualitas, suku cadang atau bahan, dan kemampuan mengirim sesuatu dengan kebutuhan dan komitmen pada pembelian CIT merupakan pertimbangan utama. Manfaat lain kontrak jangka panjang adalah penetapan harga dan kualitas suku cadang atau bahan, dan mengurangi frekuensi pemesanan sehingga akan mengurangi biaya pemesanan. Selanjutnya, keterbatasan CIT. Penerapan CIT membutuhkan waktu, misalnya untuk membangun hubungan baik dengan pemasok. Kemitraan bukannya pemaksaan seharusnya menjadi dasar hubungan dengan pemasok. Pemaksaan konsensi dan mendiktekan termin pembelian dapat menyebabkan pemasok melakukan pembalasan dengan mengenakan harga jual yang tinggi atau tidak bersedia menjual kepada perusahaan. Karyawan juga dipengaruhi oleh CIT. Pengurangan persediaan mungkin menyebabkan hilangnya penjualan sebagai pangsa pasar dan menimbulkan tekanan bagi karyawan pemasaran. Pengurangan persediaan dalam implementasi CIT sebaiknya mengikuti proses perbaikan yang dilakukan oleh CIT, bukan semata-mata pengurangan persediaan. Selanjutnya, kelemahan CIT. Yang mencolok adalah ketiadaan persediaan untuk mengantisipasi interupsi produksi. Pengencer yang juga menggunakan CIT akan menghadapi masalah kekurangan barang. Jika permintaan meningkat melebihi persediaan, pengecer mungkin tidak mampu untuk melakukan penyesuaian pesanan pembelian dari pemasoknya secara cepat untuk menghindari hilangnya penjualan dan kemarahan pelanggan. Sebagai alternatif pendekatan pelengkap CIT adalah teori constraint. Pendekatan teori constraint memberi tekanan kuat pada kualitas untuk melindungi volume penjualan yang telah dicapai dan berusaha meningkatkan volume penjualan pada masa mendatang dengan meningkatkan kualitas, mempercepat waktu respon, dan juga mengurangi biaya operasi. Teori constraint, teori kendala atau theory of constraint mengakui bahwa setiap organisasi dibatasi oleh batasan-batasan. Teori constraint mengembangkan suatu pendekatan untuk mengelola batasan-batasan untuk mendukung pencapaian tujuan perbaikan secara berkelanjutan. Teori constraint menyatakan bahwa kinerja diperbaiki, suatu perusahaan harus mengidentifikasi batasan-batasan
mengeksploitasi batasan-batasan dalam jangka pendek maupun jangka panjang dan menemukan cara untuk mengatasi batasan-batasan yang dihadapi. Selanjutnya, konsep dasar teori constraint. Teori constraint berfokus pada 3 ukuran kinerja pengorganisasian, yaitu 1. Throughput adalah laba yang dihasilkan melalui penjualan. 2. Persediaan adalah semua uang yang dibelanjakan organisasi untuk mengubah bahan baku menjadi throughput. 3. Biaya operasional didefinisikan sebagai semua uang yang dibelanjakan organisasi untuk mengubah persediaan menjadi throughput. Peningkatan throughput, minimalisasi persediaan, dan pengurangan biaya operasi akan mempengaruhi 3 ukuran keuangan, yaitu peningkatan laba bersih, return on investment, dan arus kas. Peningkatan throughput dan pengurangan biaya operasi sebagai elemen-elemen kunci dalam memperbaiki ketiga ukuran keuangan. Namun, peran minimalisasi persediaan dianggap kurang penting daripada throughput dan biaya operasi. Teori constraint mengakui bahwa penurunan persediaan akan menurunkan biaya penyimpanan, yang kemudian menurunkan biaya operasi dan meningkatkan laba bersih. Teori constraint berpendapat bahwa penurunan persediaan akan menimbulkan keunggulan kompetitif dengan mempunyai produk yang lebih baik, lebih murah, dan lebih cepat dalam merespon kebutuhan pelanggan. Tahap-tahap teori constraint. Teori constraint mempunyai 5 tahap untuk mencapai tujuan perbaikan kinerja pengorganisasian. 1. Identifikasi batasan organisasi. 2. Eksploitasi batasan yang mengikat. 3. Mengesampingkan hal lain untuk pembuatan keputusan pada tahap 2. 4. Mengurangi batasan yang mengikat. 5. Mengulang proses dari tahap 1. Tahap 1. Identifikasi batasan organisasi. 1. Batasan eksternal adalah faktor-faktor yang membatasi perusahaan yang bersumber dari luar perusahaan. Misalnya, permintaan pasar terhadap produk perusahaan. 2. Batasan internal adalah faktor-faktor yang membatasi perusahaan yang berasal dari dalam perusahaan. Misalnya, keterbatasan kapasitas mesin. Tahap 2. Eksploitasi batasan mengikat. Penggunaan batasan mengikat untuk menjamin bahwa bauran produk optimal diproduksi. Tahap ini juga bertujuan untuk mengurangi persediaan dan memperbaiki kinerja. Batasan mengikat utama drummer akan menentukan tingkat produksi seluruh pabrik. 2. Fitur tambahan yang digunakan untuk merendahkan jumlah persediaan dan memperbaiki kinerja, yaitu buffer dan lopes. Buffer atau time buffer berfungsi untuk melindungi throughput organisasi dan gangguan, sementara lopes menjamin bahwa persediaan barang dalam proses tidak melebihi yang dibutuhkan untuk time buffer. Tahap 3. Mengesampingkan hal lain untuk pembuatan keputusan pada tahap 2. Batasan drummer menentukan kapasitas keseluruhan produk. Semua departemen lain harus diatur untuk kebutuhan batasan drummer. Contohnya, jika kapasitas departemen pengerindaan adalah 80 unit suku cadang per minggu, maka departemen pengerindaan akan memproduksi 20 unit untuk suku cadang per minggu. Di atas bauran optimal 60 unit suku cadang, 30 unit suku cadang X, dan 30 unit suku cadang Y. Maka dalam 1 tahun kelebihan persediaan barang adalah 1000 unit. 20 unit kali 50 minggu kerja. Departemen pengkilapan harus memproduksi mengikuti departemen pengerindaan yang merupakan batasan drummer. Tahap 4. Mengurangi batasan mengikat.
Langkah berikut adalah perbaikan berkelanjutan untuk mengurangi batasan yang mengikat. Misalnya perusahaan menambah setengah shift kerja pada departemen pengeboran, maka kapasitas akan meningkat dari 120 jam menjadi 180 jam per minggu. Perusahaan dapat meningkatkan produksi sutu cadang Y dari 30 unit menjadi 50 unit dengan margin kontribusi per unit 1.500, maka throughput akan meningkatkan 36.000 per unit. 1.800.000 kali 20 unit. Departemen pengerendaan akan mengkilapan dapat menghasilkan 20 unit suku cadang Y per minggu. Departemen pengerendaan Y kapasitas 80 unit, setiap 1 unit membutuhkan 1 jam, sehingga 60 unit butuh 60 jam produksi tambahan 20 unit masih dapat dikerjakan. Tahap 5. Mengulang proses tahap 1. Aktivitas pengeboran akan ditinggalkan pada suatu titik yang batasan tersebut tidak mengikat lagi. Misalnya jika perusahaan menambah satu shift kerja penuh untuk operasi pengeboran, maka kapasitas yang tersedia menjadi 24 jam pengeboran. Batasan pengeboran dan pengilapan mampu memproduksi lebih banyak suku cadang Y, tetapi pengerendaan tidak dapat menaikkan produksi karena mempunyai kapasitas maksimum 8 unit per minggu untuk kombinasi X dan Y. Jadi batasan terakhir yang baru adalah pengerendaan, maka akan terjadi pengulangan proses teori constraint. Tujuannya adalah untuk melakukan perbaikan kinerja secara berkelanjutan dengan pengelolaan batasan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.